kita sebenarnya nggak ada masalah sama Pak Anies tuh teh. Gitu. Tapi nggak tahu kalau Pak Aniesnya ya, makin tinggi seseorang itu dia makin ya lebih dari matang teh. Udah beyond sih bahasanya kali ya. Anies Rocky Gerung, the real antitesa Jokowi. Nggak ngomong, jago ngomong nggak bisa kerja kayak gitu. Nggak digusur Mas Anies, tapi digeser. Seperti yang beliau pakai ketika ngomong sama Pak Basuki kan. Pak Jokowi orang begini sekarang gitu. Ya sama seperti Bung Karno dulu gitu. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kedatangan tamu yang sebenarnya pemirsa Cokro TV itu dulu udah sangat akrab wajahnya di Cokro TV. Jadi pernah punya program namanya Opini Valdo Maldini. Ya, pulang ke rumah. Thank you Teh udah diundang. Karena kita udah kangen gitu kan, udah berbulan-bulan banget sejak Bro Valdo ini ditarik ke istana menjabat sebagai staf khusus Menteri Sesnek ya, Sekretariat Negara Pak Pratikno, dan kita ikhlas aja. Itulah memberikan ikhlas dong, harus dong menghadirkan talent-talent terbaik. Nah, itu dia. Jadi dan kita seneng banget karena Bro Valdo ini naik tingkat dong. Aduh, gara-gara di Cokro yang ngumumin jadi staff sus aja Cokro TV. Kita seneng. Nah, karena Bro Valdo itu banyak sekali info-info istana, kita tarik dan kita dengar sekarang nih di Seruput Kopi. Gimana Bro? Siap ya? Siap. Soalnya kita kan kalau Tenong nanya gitu udah perintah, bukan ditanya itu. Kita tuh cuma baca aja. Oh, Bro Valdo bikin pernyataan ini, loh kapan di Cokro TV-nya kan? Biasanya kan mingguan hadir gitu. Cokro TV yang masih bingung saya ini di mana penontonnya. Oke, thank you ya Bro. Aku yang thank you. Kangen sih pulang ke sini. Iya dong. Memang sebenarnya kita juga berharap sih kalau misalnya dibolehkan Bro Valdo tetap mengisi 2 mingguan, sebulanan gitu. Terus. Iya dong ya. Nanti saya kalau perlu bicara sama Pak Pratikno. Waduh, takut kita. Enggak, tapi biarkan fokus lah ya. Siap. Bro Valdo biar fokus bekerja untuk negara. Ya. Pulang ke rumah sini. Sekarang pulang ke rumah sebentar aja. Ya. Sambil ya kayak refresh. Apa istilahnya ya ngobrol, kasih update kita gitu kan. Tenong lebih update. Merendah sekali Mbak Nong ini. Oke Bro, jadi gini. Kita tuh perhatikan kan, ada beberapa mungkin yang mau kita ngobrol-ngobrol nih, konfirmasi lah dengan Bro Valdo gitu. Misalnya terkait yang lagi rame, yang sering sekali dibahas oleh Cokro TV itu terkait condition atau suasana menuju 2024. Ya, itu dia kan. Siap. Kemarin yang terakhir misalnya kita melihat Presiden Jokowi hadir di acara Perindo, ya kan. Sebelumnya di acara Golkar, dan suasananya tuh asik kan. Dan banyak gestur-gestur dari Presiden Jokowi itu yang bikin kita itu senang. Nah, tetapi pas yang Nasdem ini loh, yang Nasdem ini, kok Pak Jokowi ini kenapa nggak hadir Bro? Apa karena itu kan cuma alasan aja. Kalau badannya Pak Jokowi bisa dibagi 2 nih Teh, datang itu. Tapi kan kalau misalnya bisa diatur jadwalnya disesuaikan kan sebenarnya bisa. Tapi mungkin karena ulang tahun agak susah diubah sih ya. Agak susah diubah ya. Bagi sebagian orang ya. Jadi benar bahwa problemnya itu nggak karena misalnya kan kalau di luar itu kan ada omongan misalnya dikaitkan Nasdem pilih sudah memutuskan capresnya Anies Baswedan. Apa bukan karena itu? Ya sebenarnya gini sih Teh, memang ya itu ya Pak Jokowi ya Teh ya. Tenong udah tahu sendiri lah, karena beliau memang selalu menghadirkan diskusi-diskusi setelah tindakannya gitu kan. Gesturnya, pernyataannya apalagi lilikan matanya aja dibahas orang Teh, bahkan gitu kan. Dan Bro Valdo yang menjelaskannya ke publik kemudian. Tapi memang agak ini ya, suasananya mulai ya namanya jelang ganti ganti kepengurusan ganti kepemimpinan gitu kan, pasti ada banyak dinamika kalau bahasa orang Teh gitu. Tapi yang jelas untuk
kondisi partai, ya Presiden Jokowi kan nggak bisa ngatur, terutama. Walaupun dia presiden, tapi kan partai politik punya kedaulatan. Ya, maksudnya kayak Nasdem, ya punya aspirasi nih dengan koalisi perubahan. Wah, ini ada yang diubah nih, gitu kan. Antitesa katanya. Antitesa pula kan, waduh, ngeri gitu kan. Tapi lagi-lagi nggak personal sih Teh. Lagi-lagi itu yang selalu ditekankan ya Teh ya oleh pimpinan bahwa nggak ada personal, nggak ada problem di antara mereka gitu. Nah memang ini mulai agak menarik ketika ketika di momen-momen lain gitu kan ada HUT Perindo, di sana juga disampaikan Pak Prabowo lah sebagainya gitu. Itu menimbulkan diskursus lagi. Tapi kalau bagi aku sih ini sesuatu yang membahagiakan justru. Membahagiakannya di mana itu? Karena presiden berusaha menyalakan api demokrasi gitu. Ada perdebatan di situ. Iya, karena kan kita tuh dalam derajat tertentu sering terpecah belah nih dalam pemilu, apalagi kan kita polarisasi. Gitu kan, ada yang bilang Pak Jokowi ini pasti Pak Ganjar gitu, Pak Jokowi ini pasti Pak Prabowo gitu kan, Pak Jokowi ini kita sebenarnya nggak ada masalah sama Pak Anies tuh Teh, tapi nggak tahu kalau Pak Aniesnya ya kan, jadi ya pengen bertanya juga sama orang-orang yang bilang ada partai yang bilang wah Pilpres sudah di set up cuma 2 calon gitu-gitu, tuh kita nggak ngerti gitu, maunya gimana sih gitu, wong kita juga menghadapi ini dengan bahagia gitu loh Teh, jadi ketidakhadiran Pak Presiden di acara Partai Nasdem ya bukan karena Pak Presiden gak happy sama pilihannya Partai Nasdem atau Partai Demokrat, even PKS gitu loh aja. Tapi justru itu memang ada agenda yang kebetulan lagi tight banget. Karena kan ada G20, ada KTT ASEAN, ada G20, Presiden ada jadwal ke Brussels, saya nggak salah. Belum lagi agenda keluarga dalam derajat tertentu Kaisang mau menikah, ya kan akhir tahun gitu. Jadi padat banget. Jadi sampai akhir tahun tuh gitu. udah bahkan jadwalnya udah ini ya. Jujur aja, HUT partai saya sendiri aja saya juga ragu bisa apa enggak gitu loh. Karena kan ya akhir tahun kayaknya partai banyak yang ultah Teh. Iya, jadi kayaknya partainya harusnya dibikin tuh di awal tahun gitu loh. Jadi atau masih pertengahan yang kosong-kosong masih kosong gitu loh, masih orang masih oleng. Kalau akhir tahun kan orang ngejar target semua. Nah, tapi lagi-lagi Teh nggak ada masalah personal terkait posisi Nasdem juga yang banyak bertanya, atau sampai hari ini Nasdem masih di kabinet. Iya, gitu belum kan? ada reshuffle belum ada ya. reshuffle gitu. Bahkan kalau kita lihat, ya kita bisa menjamin kalau saya ada reshuffle pun pasti base-nya kinerja Teh, bukan politik. Bukan gitu. karena Bukan faktor politik, personal. bukan tadi personal itu, dan sebagainya gitu. Itu ya. Walaupun jadi pertanyaan juga sama yang lain, kok nggak ada treatment gitu. Nah itulah demokrasi yang sedang kita exercise terus. Nah jadi kalau menurut kami ya ini sesuatu yang ya kita menjalannya dengan happy Teh, dan kita pengen semuanya juga happy gitu loh Teh. Kita memang ada perbedaan, misalnya kelompoknya relawannya Pak Ganjar, relawannya Pak Prabowo, relawannya Pak Anies gitu. Ya kan orang kan lagi nunggu nih presiden mau kemana. Ya presiden kan memilih untuk ayo Pak, pernah juga dibilang Pak Erlangga, Golkar gitu kan. Ya Golkar kan partai yang udah lama Teh memimpin Republik. Di setiap kepemimpinan dia ada. Ya wajar ruling dong. Party lah dia. Ya, ruling party walaupun kalah di election misalnya. Tapi dia wajar juga kalau seandainya mereka punya ide sendiri gitu. Lihat KIB juga punya ide sendiri. Ya diingetin juga sama presiden jangan peluk-peluk mulu gitu deh kan. Itu kan caranya gesturnya gestur happy gitu loh Teh. Walaupun tetap ada evaluasi kinerja dan sebagainya. Jadi lagi-lagi Teh koalisi memang dinamis, tapi memang presiden secara kepala pemerintahan dan kepala negara dia tetap nggak bisa dong intervensi kekuasaan ketua parpol gitu. Jadi ya nggak ada personal problem, pemerintahan masih berjalan, kita masih melihat. Mungkin kalau seandainya ada dari teman-teman Cokro TV ngerasa kayak apa, wah ini bisa semua kemungkinan bisa gitu loh Teh. Nah tapi itulah yang Pak Jokowi mungkin Tenong juga lebih paham gitu, yang lebih mengerti cara mengayuh di antara beberapa karang ini untuk tetap jalan. Kira-kira gitu Teh kalau menurutku. Iya menarik karena misalnya Bro Valdo yang terakhir yang kehadiran beliau di Perindo ya, Partai Perindo yang ada yang batas gitu sampai langsung tegap hormat gitu ya, karena itu kan secara eksplisit sekali Presiden Jokowi bilang minta maaf dan mungkin sekarang jatahnya Pak Prabowo untuk memimpin, kan langsung di lapangan itu wah ini sebagai tanda-tanda Gerindra langsung on gitu. Langsung kan
langsung on, langsung fans-fansnya langsung bikin konten banyak banget gitu kan. Jadi pernyataan atau gesture yang tadi dibilang oleh Bro Valdo sangat bikin membahagiakan karena ada diskusi-diskusi. Tapi di satu sisi tuh saya kekhawatiran itu kayak semacam langsung dipahami kayak semacam mandat gitu loh Bro. Sementara kita kan sistemnya udah jalan, ini pemilu kan, ada pemilu ya. Nah kira-kira Presiden Jokowi itu memikirkan dampak itu nggak ya Bro? Sebenarnya sih Presiden kan juga ngomong di media kan, dan di forumnya. Ini saya tidak masalah kalau seandainya ini pada akhirnya diinterpretasikan begitulah, secara maksud begitu. Tapi ya ketika Pak Presiden menyampaikan itu, karena kan hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu dalam ya, dekat sekali ya, dekat sekali ya. Pak Prabowo dapat posisi sipil politiknya karena Pak Jokowi. Jadi Menhan gitu kan. Pak Jokowi dari Solo ke nasional, salah satunya yang bawa adalah Pak Prabowo. Jadi kausalitasnya tuh original kalau menurutku gitu. Dan dulu kan aku jubirnya Pak Prabowo nih Teh. Iya kan? Cokro TV benar aku jubirnya Pak Prabowo nih sebenarnya kan. Jadi waktu debat itu aku sama Rian Ernest misalnya, host Cokro TV yang juga udah pindah ke Asumsi yang saya nggak mengerti kenapa itu. Itu lain lagi ceritanya. Saya akan nanya sih nanti. Belum sempet nanya aja. Jadi saya sama Rian tuh di back studio nih ceritanya, kan mereka debat, abis itu kami disuruh debat kan di TV. Keduanya sering sepakat waktu debat itu. Iya saya sepakat sama Pak Jokowi kata Pak Prabowo. Meneruskan apa yang disampaikan Pak Prabowo, itu pula kata Pak Jokowi. Jadi kan sebenarnya mereka berdua ini saling mendukung. Levelnya tuh udah saling support ya. Jadi aku mau menjelaskan dulu nih kenapa itu mungkin terjadi ya Teh. Kenapa pernyataan itu bisa keluar gitu ya? Memang mereka berdua tuh hubungannya sangat sedalam itu gitu. Dan Pak Prabowo seorang militer, kita semua tahu dia pengen jadi presiden. Iya dan udah berkali-kali kan. Gitu kan, dia effort gitu kan, dan dia memilih langkah ini nggak pakai dia memilih langkah demokratis loh, bikin partai. Dan dalam jajah tertentu 08 adalah ketua partai yang punya elektabilitas dibandingkan kita lihat survei yang lain gitu. Calon yang lain. Gitu. Jadi ya menurutku sih kalimat itu adalah sebuah semangat Pak Prabowo bertarung, sama lah kayak Teh Nong nih misalnya. Bro, aku nyalek ya kata Teh Nong. Wah, semangat Teh Nong. Kita dukung. Tapi apakah pasti aku milih Teh Nong? Kan belum tahu juga. Kalau di dapil itu ada adikku atau partainya Teh Nong nggak cocok sama aku gitu kan. Nah, jadi untuk urusan apakah itu adalah pilihan Presiden Jokowi, pasti faktornya lebih banyak Teh. Beliau sebagai kader PDIP gitu kan, dan juga beliau juga mungkin sebagai kepala pemerintahan gitu. Namun ya dalam sisi lain diskursus yang dimunculkan kan jadi wah gitu. Ada nih, kita nggak tahu lagi nanti siapa. Sebelumnya udah ada Pak Erlangga kena juga tuh gitu kan. Pak Erik juga pernah gitu kan. Jadi kan Pak Sandi juga bahkan. Jadi kan ya semua orang-orang ini kayak diberi kesempatan yang sama gitu ya. Karena ini kan nanti orang pasti nuduh, presiden pasti ke sini, presiden pasti ke situ. Tuduhannya kan udahlah ke salah satu calon nih gitu. Ternyata kan presiden nggak begitu gitu. Jadi memang kadang-kadang teman-teman Cokro TV, apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan itu memang menyebalkan. Jadi sabar gitu loh. Nah itu betul. Yang dikatakan oleh Bro Valdo terkait bagaimana kita melihat atau memperhatikan bahkan menafsirkan semua gesture yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang butuh kesabaran. Iya. Ada kalanya ekspektasi kita inginnya begini tapi ternyata nggak begitu. Sama sekali, gitu kan. Tapi itulah, jadi itu yang membuat saya pribadi nih Bro agak-agak khawatir juga gitu. Iya, karena Teh Nong yang nganterin nih. Banyak pengalamannya banyak banget. Tapi Bro dari segitu kamu kan udah berapa lama 1 tahun di istana lebih ya? lah, 1 tahun 3 bulan lah. Nah, sebenarnya pelajaran apa yang banyak banget kamu dapatkan ya ketika kamu mendampingi atau mencoba berusaha untuk menafsirkan atau memberikan konfirmasi terkait pernyataan-pernyataan politik Pak Jokowi? Wah, itu sih Teh maksudnya. Pengalaman atau kamu bisa cerita deh gimana? Boleh ya? Iya dong, mumpung di sini dong. Kayaknya di sini doang nih ceritanya. Iya harus eksklusif. Gitu, gimana? Apa ya Teh? Memang pada akhirnya tuh menjadi presiden itu ada atau menjadi Pak Pratikno lah. Saya Pak Pratikno dan yang melekat ke Pak Jokowi. Iya, ya kan sangat ini ya. Nempel kayak perangko lah nempel itu. banget dengan Pak Pratik. Memang
menyeimbangkan semua ekspektasi itu adalah pekerjaan yang rumit. Itu satu menurutku. Yang kedua, memang aku belajar untuk ini loh, membaca simbol sih. Jadi Emang level kepemimpinannya ini udah beyond gitu loh teh, nggak komando gitu loh teh. Jadi kayak semacam kita ngelihat dari gesturnya kayak dia nggak happy nih sama ini. Aku konfirmasi ke Pak Tik, misalnya ke Pak Mensesnek, Pak mohon maaf Pak, ya kayaknya perlu lebih disiplin ya gitu. Nah, aku udah tahu apa yang akan aku lakukan gitu loh teh. Jadi memang ketika mungkin ya teh ya level kepemimpinan tuh makin tinggi gitu, ngomel tuh makin jarang kayaknya teh. Jadi lebih banyak menahannya iya lah ya. menahan, terus juga bicara itu halus sekali gitu. Jadi agak jadi problem juga bagi aku yang orang seberang sebenarnya kan. Kepemimpinan khas Jawa. Iya khas Jawa apalagi gitu. Solo kan. Iya Solo. Aku kan dari Sumatera Barat ya Allah, provinsi satu itu kan lebih luar biasa kan. Luar biasa sekarang ya. Tekanannya. Jadinya aku ngelihat kayak makin tinggi seseorang itu dia makin ya lebih dari matang teh, udah beyond sih bahasanya kali ya. Dan imajinasi yang aku dapat misalnya, aku lihat setidaknya yang aku pelajari gitu teh ya. Ya kita ngelihat lah demokrasi nih teh. Demokrasi isinya parpol. Ada ormas, ada relawan, ada banyak lah pemilu, banyak variabelnya. Mereka selalu berusaha untuk attacking yang paling atas Yang paling gitu teh. atas sih, pastinya. Ya, jadi dalam derajat tertentu tuh aku ngelihat kayak kalau di dunia teknologi gampang deh ngelihatnya, karena dia bikin produk. Contohnya Elon Musk, dia pengen naruh kita di Mars tuh, ya kan? Jelas gitu kan. Tapi kan ini kan demokrasi teh, demokrasi kan kualitatif, pengamatan, nggak kepegang barangnya gitu loh teh. Jadi aku ngelihat mereka antara Pak Tik dan Pak Presiden ini punya imajinasi yang lebih jauh gitu loh soal ngelihat demokrasi. Yang kadang-kadang kita masih sibuk dengan mohon maaf ya teh ya, kayak kawan-kawan di sebelah sana yang ngomel mulu gitu kan. Jadinya omelan itu ya tentu diterima sebagai kritik dan aspirasi karena dijamin konstitusi gitu kan. Tapi upaya yang dilakukan itu kayak gimana mengembangkan demokrasi dan politik dan teknologi. Udah ke situ arahnya aku lihat teh. Dia udah sangat maju lah gitu ya. Iya kalau kita lihat Pak Jokowi sama Pak Xi Jinping santai gitu ngomongnya teh. Sama Presiden Putin juga santai gitu, sama Zelensky. Selevel. Gitu loh teh. Maksudnya ya mungkin sebagian orang ngelihat 8 tahun lalu atau 10 tahun lalu di Solo, 12 tahun lalu di Solo, growth-nya cepat sekali gitu loh. Jadi aku pun pribadi ngelihat kayak kita sih memang harus punya growth yang cepat gitu loh teh. Karena mungkin zaman teh. Ya kan dia udah ketemu banyak orang, dia udah ngedengar masukan banyak pihak, orang-orang pintar gitu kan. Dia juga memantau kita dari kan Pak Jokowi nonton Cokro TV gitu saya kan. dengar begitu. Iya kan? Jadinya kan gimana gitu loh teh. Dia juga paham. Jadi makro kuat, mikro sangat kuat, detail lebih kuat gitu loh. Jadi 3 levelnya dia mainnya kalau aku lihat ya. Jadinya memang sih untungnya di suasana zaman nggak menentu kayak sekarang teh. Udah bener teh. Yang Tenong dukung dulu gitu karena mungkin beliau yang pantas ya di kondisi punya krisis. visi ke depan. Nah gitu, masyarakat lagi terpecah belah nih, ada krisis. Jadi Pak Jokowi berusaha untuk bikin demokrasi ini mendekatkan politik sama rakyat lagi gitu loh. Ya kan relawannya Pak Prabowo jadi on, relawannya Pak Erik jadi on gitu, bahkan relawannya Pak Anies juga on gitu dalam derajat tertentu gitu. Karena dia merasa kayak lagi krisis begini kita perlu deketin nih politik ini jangan sampai bikin pecah lagi. Udahlah krisis, polarisasi. Wah puyeng itu. Bisa hancur kita, chaos lah. Chaos dan beliau kan ingin juga soft landing, nggak mau terjebak sama bebek lumpuh lah kalau kata Lemdak, kalau kata ya teorinya kan teh di periode kedua gitu. Jadi aku lihat memang ya itu yang aku pelajari teh, berusaha untuk menembus batas gitu loh teh. Jadi kita kalau di sana kayak kalau nggak baca itu kayaknya puyeng teh datang ngocong melompong gitu kan, apalagi Pak Pratik backgroundnya dosen gitu kan ya, jadi bacaannya banyak sekali gitu loh. Jadi aku nggak ya somehow kalau politisi kan kasarnya nih teh jago ngomong gitu, tapi kok ngomong itu mulu kan bos ini ngerti juga. Itu sih teh.
Tapi pernah nggak kamu mendapatkan kayak semacam teguran atau itu kamu salah tuh maksudnya nggak begitu, pernah nggak ditegur kayak gitu-gitu? Belum. Berarti kamu udah ini ya, udah istilahnya itu lulus lah ya. Even waktu itu yang mural aku dibully habis-habisan itu, Pak Ate ketawa sih. Karena kan sebenarnya itu aku lagi nguji beat stand up comedy di TV teh. Jadi aku bilangin nama TV-nya, aku nguji di TV One ya. Aku kan bosan ya ngomongnya itu kayak datar, flat, tanpa perasaan gitu loh teh. Aku lagi pengen coba ngelucu nih teh. Aku kan sebenarnya komika kan, memang pelawak lah kasarnya kan, suka ngocol gitu. Nah terus pas di situ aku lagi nyoba nih beat stand up gitu. Tapi dijadiin berita cetak, berita online nggak kena karena ini video gitu. Karena kadang-kadang kan banyak stand up komedian bermasalah ketika dijadiin berita online kan. Padahal pas di show itu lucu gitu loh teh. Ya waktu itu saya ceritain konteks itu ke Pak Tik. Jadi saya tuh pengen lucu Pak. Karena saya sebulan nyobain beatnya biasa-biasa aja gitu loh. Karena kan aku kebetulan di komunikasi nih, teman-teman juga mungkin sadar gitu. Ya kita juga berkembang terus secara ngomongnya teh. Nggak mungkin pakai template yang sama terus gitu loh. Karena kalau bos kita aja naik, masa kita gitu-gitu doang gitu loh. Jadi ingin mencoba sesuatu yang baru. Pasti kita coba terus. Dan aku belajar lah sama Bang Ade, ngelihat video-video dari bahkan dari lawan politik pun teh gitu, yang ngomel-ngomel ke Pak Jokowi terus kayak Bang Rocky itu aku lihat videonya. Lucu juga nih orang ngomongnya gitu teh. Walaupun secara isi kita bisa debatin ya gitu loh. Dan banyak juga sebenarnya nggak ada isinya juga. Nah makanya tapi karena lebih banyak berputar kata-kata. Iya dapat insight juga dari ketengilannya gitu loh. Iya. Artinya kan gayanya kan? Bang Denny juga gitu kan. Lain lagi serbuannya sayatannya halus gitu. Kalau Bang Ade menenangkan. Ya, menarik sih aku sih mungkin enjoy kali ya kawan-kawan ya. Jadi secara umum berarti kamu tuh udah lulus karena latihannya di sini kali teh. Latihannya di Cokro TV. Nah, yang menarik nih, Bro. Kak, tadi sempat ngomong Rocky Gerung gitu kan. Dan aku tadi tuh sebelum kita ngobrol gini tuh baca-baca kamu sempat ngomong mengusulkan ya. Ini buatku lucu juga ini karena kita nyambung tadi yang jangan-jangan ini bagian dari kamu ingin memunculkan dirimu lagi sebagai komedian ini. Jadi kamu mengusulkan Rocky Gerung itu menjadi cawapresnya Anies kan? Itu gimana kok bisa ada pikiran seperti itu? Tanggung gila antitesanya Jokowi kan? Bukan karena instruksi, coba-coba di inilah gitu. Enggak, itu kayak dia kan ngomong antitesa, Pak Anies. Ya tanggung aja Bang Zulfan, saya tambahin nih lebih antitesa gitu. Anies, Rocky Gerung, the real antitesa Jokowi. Nggak ngomong, jago ngomong nggak bisa kerja, kayak gitu. Jadi itu memang sengaja memanfaatkan istilah-istilah yang dipakai oleh Zulfan itu ya sebagai antitesa dan lain-lain. Ya sama juga waktu itu Pak Anies ngomong waktu itu Formula E digusur dari Monas ke Ancol. Ya saya jawab, nggak digusur Mas Anies, tapi digeser. Seperti yang beliau pakai ketika ngomong sama Pak Basuki kan, waktu debat-debat kandidat. Tidak digusur, tapi digeser. Itu kan ilmu mereka juga yang aku pelajari. Jadi kamu memakai ilmu istilah teknik mereka dipakai itu untuk menyerang mereka kan. Jadi kembali gitu ya. Ini loh rasanya loh. Bagus lah, pinter juga ini, makanya kepake ya. Latihannya di sini teh. Makanya guys, nonton Cokro TV terus. Nah, terus untuk G20 ini, kamu ikutan juga, Bro? Ikut berangkat insya Allah. Berangkat hari tanggal 13 lah. Berarti hari Minggu ya. Nah gini, ini di masyarakat ini sempat bertanya-tanya, Bro. Kenapa sih kok semua sekarang ngomongin soal G20? Apa sih ininya buat masyarakat, Bro? Benefitnya G20-nya, ya sebenarnya kan ya lagi-lagi teh ya. Kita kan bisa sadar lah namanya high level meetings itu kan ya high gitu. Meng-high gitu kan. Memang dalam derajat tertentu isunya itu memang isu-isu yang policy elit lah. Elit gitu isunya. Tapi kan kita berusaha masuk ke ekonomi inklusif, sistem pelayanan kesehatan yang lebih kuat gitu kan. Isu-isu yang dibawa Presiden Jokowi kan lebih ke situ, lingkungan yang lebih terjaga gitu. Jadi memang event ini adalah sebuah upaya Indonesia menunjukkan ke dunia dalam derajat tertentu bahwa
kita itu world class leader. Ini yang paling penting ya, world class leader. World class leader. Jadi posisi Presiden Jokowi itu istilahnya itu setara selevel dengan US, Rusia gitu ya. dan selama lain-lain ini itu kita ya. mungkin punya inferiority bahwa kita itu negara berkembang negara dunia ketiga. Kalau kita lihat di konteks geopolitik yang lebih luas nih misalnya teh, dengan krisis terjadi di Rusia sama Eropa, pasar kan mati di situ. Asia Selatan, Asia Tenggara jadi pasar terbesar. Nah jadi kita itu lagi seksi memang posisinya ketika Eropa lagi nggak bisa transaksi nih sama Rusia. Nah jadinya dengan memanfaatkan momentum ini bukan berarti kita cuma dagang dalam tanda kutip ya teh ya, tapi justru ya, memainkan mungkin peran krisis, yang lebih besar kan. Ya, dalam krisis kan selalu ada kesempatan kan. Ya Pak Jokowi orang begini sekarang gitu. Ya sama seperti Bung Karno dulu gitu. Levelnya itu ngomong sama Nehru sama presiden-presiden di Kennedy gitu kan. Dan kita kan rindu juga suasana itu teh. Yang muncul dari seorang presiden sipil yang kalau apa bahasaku Jokowi adalah kita gitu loh teh ya. Jadi yang itu yang kita gitu loh. Dulu selalu dihina-hina sebagai Jokowi pelangga-pelangga ternyata itu gitu kita, kan. Dan ternyata ketika membuktikan kepemimpinannya itu selevel dengan negara-negara yang sangat besar ya. Dan bisa ngedil gitu loh teh, bisa ngedil gitu. Jadi ya mungkin kawan-kawan Coklat TV ini khususnya yang generasi-generasi produktif nanti ini adik-adiknya Teh Nong nih, ya kan? Ya kita nggak perlu minder-minder lagi gitu. Bangga, ada kebanggaan ya. Jadi kan bisa dibilang juga generasi Teh Nong udah berhasil juga ngasih ini. Kalau kita gagal, yang menderita nanti cucunya Teh Nong gitu loh. Jadi kan kita punya tanggung jawab gede nih. Pak Jokowi udah buka pintu, bangun pondasi, ngasih jalan, ya mau nggak mau ya kita yang ngisi. Yang harus meneruskan juga. Exactly, nah betul, makanya disinilah pentingnya kemudian kepemimpinan setelah Jokowi krusial kan, di situ memang. Nah makanya kembali lagi kepada obrolan kita di awal, sinyal-sinyal yang dilakukan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi, disitulah sangat pentingnya bro. Betul sekali, betul. Setuju banget teh. Karena kan relawan di bawah tadi nunggu-nunggu nih. Kapan nih bos gue di endorse? Kapan nih bos gue dipakai gitu kan? Tapi lagi-lagi saya percaya Presiden akan mendukung siapapun. Ya bahkan kan saya juga berpikir ini teh, ini mungkin satu isu yang mungkin Teh Nong juga notice nih. Soal menteri yang apa namanya yang harus berhenti yang diputusin sama MK. Oke, dalam derajat tertentu kita ikut aturan hukum, ya. Tapi kalau menurut aku, misalnya kita coba hitung ya. Mungkin kita bisa beda di sini nih teh, atau gimana ya? Kita lihat ada Pak Prabowo yang mau ikut, Pak Erlangga mau ikut, Pak Sandi mau ikut, Pak yang Erik mau ikut, itu ya. Pak Erik mau ikut, Pak kali aja Gusmen mau ikut, ya kan? Kali aja Mas Nadiem mau ikut. Nyari 6 orang teh misalnya. Dari 34 menteri itu nggak gampang teh. Nggak gampang loh itu. Menurutku ya, agak zolim juga kita. Kalau seandainya Pak Jokowi di tag itu 6 menterinya dia itu. Diambil gitu dan oke, semua orang ngerasa layak dan bisa jadi menteri gitu loh. Tapi kan dalam proses transisinya, dalam proses perjalanannya, ini perdebatannya masih terjadi sih, ya kan? Ya selain perdebatan soal etis apa nggak etis sih, presiden endorse gitu. Kalau aku sih, kita bisa debat lah soal etika gitu. Tapi ini kondisinya kan orang lagi rusuh, polarisasi, ya kan? Dalam derajat tertentu udah mengkristal nih koalisi-koalisinya gitu. Ya kita jangan sampai terjebak aja gitu. Ya artinya, presiden ya dalam derajat tertentu. Artinya kalau kamu sebenarnya tidak setuju dengan keputusan MK yang aku setuju bahwa menteri nggak boleh mengundurkan diri kan. Aku setuju personally ya. Ini personally ya, belum di statement sama bos nih. Tapi aku mikirnya nih kayak kasihan sih si bos. Teh Nong misalnya ya, dicokrok gitu. Talentnya hilang 6, puyeng nggak? Udah hilang kamu satu. Iya, udah hilang aku satu kan. Untung banyak penggantinya nih. Aku lihat ada Uki yang masuk kemarin. Dede Uki. Ada Grace, alhamdulillah. Minimal gue nggak salah-salah banget gitu. Tapi kan kehilangan talent itu di company aja puyengnya minta ampun teh. Apalagi selevel negara ya. Aku sih di situ sih. Yang kalau aku lihat kayak, zolim. Tapi mungkin disitulah kemudian posisi Wamen menjadi penting. Mungkin juga menjadi penting akhirnya, kan? Ya, karena Wamen itu kan ada semua tuh. Wamen ada semua tuh gitu kan. Wamen ada semua. Tapi kan nggak diisi semua. Iya, nggak diisi semua. Tergantung kebutuhan presiden sih. Iya.
Iya. Tapi seru sini Teh. Tapi seru. bakal Ini sih. artinya tema ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Aku siap nantinya. diundang lagi lah. Iya. Kalau seandainya ada Iya. keributan-keributan yang butuh Kayaknya diklarifikasi. itu harus jadi perbincangan tersendiri sih, Bro. Iya. Karena kan ada terkait ini kan keputusan MK. Iya. Keputusan MK kan terkait dengan hukum ya. Iya, kita pasti hormat dong Hormat sama tuh MK dong. dan juga mungkin juga sudah dirumuskan jauh-jauh sangat ini ya oleh kalangan ahli hukum itu praktisi hukum kan. Iya. Jadi kita juga perlu mendengarkan lebih lanjut nih alasan lebih ininya tuh lebih detailnya lagi. Gitu Siap. ya. Oke Bro Valdo, Udah nih. kita nggak kerasa ya. Aduh. Iya, jangan panjang-panjang juga biar kamu diundang lagi kan. Siap. Oke, pemirsa Cokro TV, sebelum saya tutup kita Seruput dulu. Kamu udah mau habis ya? Udah, karena kan aku kira karena seruput harus habis Iya, setelah harus selesai. habis ya memang. Enak kopinya. Thank you loh Tenong. Mm-mm. Bye Cokro TV, jangan ngomel. Iya. Sarangeo. Dadah semua, terima kasih.